Pengertian dan dasar hukum perjanjian modal ventura. Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha yang kegiatannya didasarkan secara yuridis pada prinsip kebebasan berkontrak, dasar hukum perseroan, dasar hukum administratif. Dasar hukum modal ventura dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang pembiayaan dan juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembiayaan. Modal ventura juga dijelaskan dalam berbagai perpu, baik bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Dalam hukum perdata terdapat dua sumber dasar hukum sebagai bisnis modal ventura, yaitu satu, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 133(8) ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu ada Undang-Undang Bidang Hukum Publik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Saya Farah Saira Anugrah, NPM 19.327. Di sini akan menjelaskan mengenai kewajiban para pihak yang memberikan dan menerima modal ventura. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan modal ventura. Kewajiban utama perusahaan modal ventura itu hanya berupa penyediaan uang dan modal terhadap perusahaan pasangan usaha sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dan kewajiban lain perusahaan modal ventura itu adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat untuk melindungi perusahaan modal venturanya itu sendiri. Di antaranya ada pembinaan terhadap PPU dan ada penyusunan pelaporan yang dilakukan sesuai ketentuan pemerintah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban dari PPU atau perusahaan pasangan usaha. Di antaranya yaitu mengembalikan modal yang telah diterima tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Yang kedua, membayar bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar yang telah disepakati sebelumnya. Sekian, terima kasih. Di sini ada hak yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hak perusahaan modal ventura antara lain berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura sekaligus pinjaman pokoknya. Berhak melakukan dispensasi yaitu pelepasan investasi yang dilakukan perusahaan modal ventura. Yang terakhir berhak menegur PPU yang memuat prestasi. Dan yang kedua ada hak PPU antara lain berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura. Yang kedua berhak memperoleh modal dari perusahaan modal ventura untuk menjalankan usahanya. Dan yang terakhir berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura. Tata cara penyertaan modal ventura ada dua cara. Yang pertama yaitu penyertaan secara langsung dan yang kedua penyertaan secara tidak langsung. Penyertaan secara langsung atau direct investment adalah penyertaan perusahaan modal ventura ke dalam PPU secara langsung dalam bentuk saham atau equity investment. Nah, penyertaan secara langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas dan yang kedua penyertaan atau pengambilan sejumlah saham dalam simpanan portofolio pada PPU.
Kemudian, penyertaan secara tidak langsung atau indirect investment adalah penyertaan modal oleh PMV pada PPU tidak dalam bentuk saham atau equity, tapi dalam bentuk obligasi konversi atau partisipasi terbatas atau bagi hasil. Nah, mengenai obligasi konversi atau convertible bond ini, yaitu pembiayaan dalam bentuk resmi equity dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Kemudian, mengenai partisipasi terbatas atau bagi hasil, yaitu instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Nama saya Lulufida Nurjihan, NPM 191000329. Mekanisme transaksi modal ventura. Mekanisme transaksi modal ventura yang memiliki sistem bagi hasil dilandasi dengan ikatan syirkah. Pola pembiayaan bagi hasil merupakan pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu persentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha. Pada prinsipnya, proses pembiayaan atau pendanaan modal ventura bisa dikategorikan dalam 4 tahap. 1. Tahap investasi oleh perusahaan modal ventura. Yang kedua, tahap transaksi modal ventura antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, tahap pertumbuhan perusahaan pasangan usaha. Dan yang keempat, tahap pada saat dan setelah divestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bagus Mulia Karsono, NPM 324. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perjanjian modal ventura. Pemanfaatan modal ventura ditujukan khusus bagi pengusaha dengan skala usaha kecil dan menengah yang mengalami kekurangan. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga atau investor yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan investasi. Modal ventura ini juga dapat mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Berikut merupakan pembiayaan modal ventura. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian untuk perusahaan yang baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research and development. Yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firhanu Fadliasa, NPM 322. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungannya. Keuntungan bagi perusahaan modal ventura, pertama memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Kedua, memperoleh keuntungan berupa kapital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat berharga. Ketiga, memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Keuntungan bagi perusahaan pasangan usaha, pertama membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal. Kedua, memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru.
sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan meningkatkan mutu produknya. Ketiga, mengurangi risiko kerugian. Maksudnya, jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri, maka risiko kerugian ditanggung sendiri. Namun apabila dijalankan bersama dengan modal ventura, maka risiko dapat disebarkan.